selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Xiu Ying, aku akan pergi lebih awal dari yang diharapkan. Maaf atas semua masalah yang telah kusebabkan padamu dan sekte ini, kata Yuan tiba-tiba padanya. Hah, kenapa? Aku punya firasat sesuatu akan segera terjadi. Dan aku tidak ingin kau atau sekte ini terlibat di dalamnya, jadi aku akan pergi. Jangan khawatir, kita akan bertemu lagi di sisi lain cepat atau lambat. Dia tersenyum. Baiklah, dia mengangguk. Wang Xiuying keluar dari Cultivation Online beberapa waktu kemudian. Sementara Yuan melakukan perjalanan ke tangga menuju surga. Xiao Hua. Tiba-tiba Yuan memanggilnya saat tiba. Ya, dia muncul di sampingnya dan menatapnya dengan tatapan bingung. Ayo main lempar tangkap. Hah. Mata Xiao Hua membelalak kaget. Apa kau ingat ku sudah berjanji untuk bermain lempar tangkap lagi denganmu? Ayo kita lakukan sekarang. Aku masih punya beberapa hari sebelum harus berangkat untuk ulang tahun adikku. Yuan tersenyum. Baiklah. Wajah Xiao Hua langsung dipenuhi kebahagiaan, dan dia mengambil kembali bola merah yang mereka gunakan sebelumnya. Tidak perlu menahan diri kali ini. Dan mari kita jaga jarak. Yuan berkata padanya sebelum terbang beberapa ratus meter jauhnya. Xiao Hua juga terbang ke udara tak lama kemudian. Setelah siap, Xiao Hua melemparkan bola merah ke arah Yuan dengan sekuat tenaga. Bola merah itu menghilang seketika setelah lepas dari tangannya, dan muncul di depan Yuan lebih cepat daripada kedipan mata, seolah-olah bola itu berteleportasi. Suara keras terdengar saat Yuan menangkap bola dengan tangan kosong. Dan dia terdorong mundur beberapa meter akibat benturan tersebut. Aku sangat senang kau menahan diri sebelumnya. Jika kau menggunakan kekuatan penuhmu saat kita pertama kali bertemu, aku pasti akan mati dengan mengerikan. Yuan tersenyum sambil menatap bola itu, tangannya gemetar karenanya. Biarkan aku mundur sedikit lagi. Katanya padanya sebelum menambah jarak mereka beberapa ratus meter lagi. Yuan melempar bola kembali ke Xiao Hua menggunakan 50% kekuatannya. Karena ia khawatir akan secara tidak sengaja melukainya. Bola merah itu melesat lebih cepat dari peluru, dan seberkas cahaya merah muncul di langit. Namun, Xiao Hua dengan santai menangkap bola dengan satu tangan, dan setelah itu dia berkata, "Tidak perlu menahan diri, kakak Yuan." Lalu dia melemparkan bola itu kembali kepadanya. Itu bahkan lebih kuat dari lemparan pertamanya. Apakah dia secara tidak sadar menahan diri? Yuan bertanya-tanya dalam hati setelah menangkap bola yang terasa jauh lebih berat. Dan terbuat dari bahan apa bola ini? Agar bisa tahan terhadap perlakuan kasar seperti itu. Mereka berdua menghabiskan beberapa jam berikutnya bermain lempar tangkap. Dan ketika mereka selesai, pohon-pohon di bawah mereka semuanya membengkok secara tidak wajar. Karena tekanan yang disebabkan oleh permainan mereka. Sudah lama aku tidak berkeringat sebanyak ini. Ayo kita lakukan lagi besok, kata Yuan padanya setelah itu. Baik, Xiao Hua mengangguk dengan antusias. Yuan kemudian keluar dari permainan untuk makan malam bersama yang lain. Sementara itu, Wang Xiuying berbicara dengan kakeknya tentang bergabung dengan faksi Yuan saat makan malam. Jadi aku memutuskan untuk bergabung dengan faksi Yutian, dan tinggal bersamanya di Gunung Spiral Naga. Namun, ini berarti aku tidak bisa bekerja di rumah sakit lagi. Bagaimana menurutmu, kakek? Tuan muda mendirikan faksi. Kapan? Dr. Wang mengangkat alisnya. Beberapa waktu lalu, Anda mungkin pernah mendengarnya. Namanya fraksi penyegel iblis. Hah, aku pernah mendengarnya, tapi itu faksi pemain Yuan kan? Oh, benar, Anda tidak tahu. Nah, Yu Tian adalah pemain Yuan. Mulut Dr. Wang ternganga lebar setelah mendengar ini. Ben, benarkah? Dan, sudah berapa lama Anda mengetahui hal ini? Udah beberapa waktu. Aku berjanji untuk merahasiakannya darinya, jadi aku tidak memberitahumu. Tapi hari ini aku mendapat izin darinya untuk memberitahumu. Sulit dipercaya.
Ternyata selama ini pemain terkenal Yuan adalah tuan muda. Pastikan kau merahasiakannya, kakek. Akan merepotkannya jika publik mengetahui identitasnya, kata Wang Xiuying. Itu sudah jelas. Ngomong-ngomong, bagaimana menurutmu? Bolehkah aku pergi? Dokter Wang mengangguk. Ya, kamu boleh pergi. Kamu sudah cukup dewasa untuk mengambil keputusan sendiri dan pindah. Mengenai rumah sakit, jangan khawatir. Kamu bukan karyawan resmi, dan kamu pergi ke sana atas kemauan sendiri. Meskipun begitu, orang-orang di sana akan merindukanmu, terutama para pasien. Kapan Anda berencana pindah? Segera, aku perlu mendaftar ke faksi miliknya di Asosiasi Kultivator terlebih dahulu. Aku akan mendaftar besok. Keesokan harinya, Wang Xiuying pergi ke Asosiasi Kultivator. Meskipun seseorang dapat bergabung dengan sebuah faksi tanpa mengunjungi Asosiasi Kultivator, mereka tidak akan dianggap sebagai anggota resmi faksi tersebut oleh Asosiasi Kultivator, dan tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam acara resmi. Setelah tiba di Asosiasi Kultivator, Wang Xiuying dengan sabar menunggu hingga sampai di meja resepsionis. Saya ingin mendaftar untuk bergabung dengan sebuah faksi, katanya kepada wanita yang bekerja di meja resepsionis. Nama faksi tersebut, Faksi Penyegel Iblis. Wanita itu mengangkat alisnya setelah mendengar nama yang familiar ini. Dan dia menatap Wang Xiuying dengan tatapan iba. Kau tahu, aku mengatakan ini demi kebaikanmu sendiri, tetapi kau tidak akan diterima di faksi itu. Banyak sekali orang yang melamar ke faksi tersebut. Tetapi mereka belum menyetujui satupun anggota baru sejak didirikan. Menurutku, orang-orang ini terlalu sombong. Hanya karena mereka memiliki pemain Yuan, mereka pikir mereka bisa eksis hanya dengan 10 anggota. Sungguh lelucon, mereka meremehkan semua faksi di luar sana. Wang Xiuying terdiam. Dia tidak menyangka begitu banyak orang yang mendaftar untuk bergabung dengan faksi tersebut. Tetapi mengingat popularitas Yuan, hal itu sama sekali tidak mengejutkan. Terima kasih atas peringatannya. Tetapi saya tetap ingin melamar ke faksi itu, kata Wang Xiuying sambil tersenyum. Wanita itu mengangkat bahu, kau hanya membuang-buang waktu. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Nama, wanita itu kemudian mulai menanyakan beberapa pertanyaan yang diperlukan untuk formulir pendaftaran. Wang Xiuying, usia, berumur 19 tahun, kultivasi, murid roh tingkat 6. Wanita itu mencibir dalam hati setelah mendengar kultivasi Wang Xiuying. Fraksi Penyegel Iblis sebagian besar terdiri dari prajurit roh tingkat tinggi. Tidak mungkin mereka akan menerima seorang murid roh ke dalam barisan mereka. Alasan ingin bergabung dengan faksi ini, karena aku ingin membantu mereka, jawab Wang Xiuying dengan tenang. Wanita itu menggelengkan kepalanya dalam hati. Gadis ini, dia tidak punya harapan. Setelah memasukkan semua informasi Wang Xiuying, wanita itu mengirimkan lamaran tersebut ke fraksi Penyegel Iblis. Kami akan menghubungi Anda jika mereka menerima Anda. Tetapi seperti yang sudah saya katakan, itu tidak akan terjadi. Jadi sebaiknya Anda melamar ke faksi lain selagi Anda di sini, kata wanita itu. Namun, Wang Xiuying tiba-tiba mengambil ponselnya dan menekan sebuah nomor. Beberapa saat kemudian, ya, saya baru saja mendaftar untuk bergabung dengan faksi tersebut. Terima kasih. Saya akan menghubungi Anda lagi setelah saya kembali ke rumah. Bahkan sebelum Wang Xiuying menutup telepon, wanita itu memperhatikan perubahan pada layarnya, sehingga ia menoleh ke monitor. Apa, ini, disetujui, mustahil. Wanita itu tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ketika melihat status permohonan Wang Xiuying yang tiba-tiba berubah dari tertunda menjadi disetujui. Ini tidak mungkin, pasti ada kesalahan dalam sistem. Wanita itu tidak mau mempercayainya. Lagi pula, lebih dari 1 juta orang telah mendaftar untuk bergabung dengan fraksi Penyegel Iblis sejak diumumkan. Tetapi semua aplikasi mereka tetap tertunda hingga hari ini. Ada apa? Tanya Wang Xiuying kepada wanita itu setelah memperhatikan ekspresi wajahnya. Ada kesalahan dalam sistem.
Sistem mengatakan bahwa permohonan Anda telah disetujui, padahal saya baru saja mengirimkannya. Tidak mungkin itu terjadi, kata wanita itu. Lalu dia melanjutkan, mohon tunggu sebentar sementara saya menghubungi atasan saya. Baiklah, Wang Xiuying ingin memberitahu wanita itu bahwa itu bukan kesalahan. Dan Mei Xiu telah menyetujuinya secara manual selama panggilan teleponnya barusan. Tetapi wanita itu sudah menelepon atasannya. Tentu saja, ketika pengawas mendengar tentang situasi tersebut, dia juga percaya bahwa itu adalah kesalahan sistem. Jadi dia secara manual menghapus nama Wang Xiuying dari daftar anggota fraksi penyegel iblis. Sehingga jumlahnya kembali menjadi 10. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Tetapi saya harus mengirimkan ulang aplikasi Anda karena adanya kesalahan. Hah, padahal sudah disetujui. Wang Xiuying langsung terdiam. Wanita itu mencibir dengan nada mengejek. Apakah kau benar-benar percaya bahwa kau bisa bergabung dengan faksi ini karena sebuah kesalahan? Meskipun namamu sempat muncul di basis data mereka, kami dengan mudah menghapusnya. Wang Xiuying menggosok matanya dan menghela napas, itu bukan kesalahan. Ya, terserah kamu. Pokoknya, saya sudah selesai mengirimkan aplikasi Anda. Wang Xiuying tidak ingin berdebat dengan wanita ini, jadi dia langsung meninggalkan gedung itu. Setelah berada di luar, dia memanggil Mei Xiu lagi. Hei, maaf, tapi ada sesuatu yang terjadi di asosiasi kultivator, dan aku harus mengirimkan aplikasi ulang. Tapi aku sudah menyetujuinya. Namamu sudah ada di daftar kami. Hilang. Tadi ada. Suara Mei Xiu yang bingung terdengar melalui telepon. Mereka mengira itu kesalahan, jadi mereka menghapus namaku dari daftar. Wang Xiuying menjelaskan situasinya kepadanya. Baiklah, kalau begitu, saya akan menghubungi Ketua Li untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman kali ini. Terima kasih. Setelah menutup telepon, Mei Xiu menghubungi Ketua Li dan memberitahukan situasi tersebut kepadanya. Saya sangat menyesal atas ketidaknyamanan yang telah ditimbulkan oleh orang-orang saya. Saya akan segera mengirimkan email agar hal ini tidak terjadi lagi, kata Ketua Li. Setelah panggilan telepon berakhir, Ketua Li segera mengirim email kepada semua rekannya mengenai Wang Xiuying yang menjadi anggota terbaru fraksi penyegel iblis. Dia juga memastikan untuk memarahi wanita itu dan atasannya atas tindakan tergesa-gesa mereka. Kabar tentang faksi penyegel iblis yang menerima anggota baru dengan cepat menyebar, mengejutkan dunia. Apa? Fraksi penyegel iblis dengan pemain Yuan akhirnya mendapat anggota baru. Setelah mengabaikan semua orang selama berbulan-bulan. Siapa bajingan beruntung ini? Dia seorang wanita. Menurut orang yang mengurus lamarannya, dia adalah seorang wanita muda berusia antara 18 dan 20 tahun. Apa? Hanya itu, sebagai orang yang mengajukan permohonan, dia seharusnya punya informasi lebih banyak tentang anggota baru ini, kan? Itu bertentangan dengan kebijakan mereka. Dan saya ragu dia ingin menyinggung fraksi penyegel iblis dengan mengungkapkan informasi pribadi mereka. Sial, apa yang begitu istimewa dari anggota baru ini yang tidak dimiliki anggota lain? Aku sudah mengirimkan lamaran pada hari faksi mereka diumumkan. Tapi aku masih belum menerima balasan. Aku lebih suka mereka menolaknya daripada mengabaikannya. Sementara itu, Wang Xiuying menelepon Mei Xiu lagi setelah dia kembali ke rumah. Jadi, kapan saya bisa pindah ke kantor pusat? Tanya Wang Xiuying. Kita perlu bicara dengan manajer dulu. Untungnya, dia saat ini tinggal di sini sebagai tamu. Jadi seharusnya tidak memakan waktu terlalu lama, kata Mei Xiu. Aku serahkan ini padamu dan Yuan. Sekali lagi, terima kasih telah mengizinkanku bergabung dengan faksi ini. Wajar saja, kau teman Yuan, dan kau bahkan pernah merawatnya sebelumnya. Setelah panggilan berakhir, Mei Xiu pergi mencari manajer, yang sedang mengawasi iblis yang disegel di area pelatihan seperti anjing penjaga. Faksi Anda mendapat anggota baru. Ya, jadi bisakah kau mengatur agar dia bisa memasuki Gunung Spiral Naga?
Dia akan tinggal bersama kita. Manajer itu menyipitkan matanya dan berkata, aku akan memikirkannya, setelah pacarmu mengatasi iblis terakhir ini. Pak pacar, Mei Xiu tersipu. Apakah aku salah? Aku bisa mencium aromanya di seluruh tubuhmu, dan juga gadis bernama Chu itu. Mei Xiu langsung terdiam. Manajer bisa memberi kita yuan kecil. Itu sangat memalukan. Gumamnya dalam hati. Kau tidak tahu. Kurasa dia telah berselingkuh darimu. Manajer itu tersenyum ketika melihat ekspresi kaku Mei Xiu. Kurasa bahkan pemain terkenal Yuan pun tidak sempurna. Tapi tak seorang pun akan menyangka dia akan menjadi bajingan yang tidak setia. Manajer itu mencibir dengan jijik. Aku tahu, Mei Xiu tiba-tiba bergumam dengan suara rendah. Hah, apa yang baru saja kau katakan? Aku sudah tahu tentang itu, begitu juga Lulu. Bahkan, itu adalah kesepakatan bersama di antara kami bertiga, jelas Mei Xiu. Apa-apa kau serius? Manajer itu menatap Mei Xiu dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Di matanya, Mei Xiu tampaknya bukan tipe wanita yang akan berbagi pria dengan wanita lain. Namun, Mei Xiu mengangguk, membenarkan semuanya. Kau benar-benar rela berbagi dia. Tak bisa dipercaya, gumam manajer itu dengan terkejut. Maksudku, aku dan Lulu sama-sama mencintainya, dan dia mencintai kami. Kalau kau lupa, aku hanya seharusnya berdiri di sisinya sebagai pelayannya. Fakta bahwa dia bersedia menerimaku sebagai istrinya sudah lebih dari apapun yang bisa kuharapkan. Dan wajar kan kalau pria berkuasa punya banyak istri. Manajer itu menggosok matanya dan menghela napas, dengar baik-baik. Memang benar bahwa sebagian besar keluarga di sini memiliki banyak istri, tetapi mereka jauh lebih tua dari kalian. Kalian mungkin sudah dewasa secara hukum pada usia 18 tahun. Tetapi kalian belum memiliki pengalaman orang dewasa. Bahkan, di mata saya, kalian semua masih bayi. Terlalu dini bagi kalian para wanita untuk berbagi seorang pria. Mei Xiu menghela napas, awalnya aku juga menentang gaya hidup seperti ini, tapi aku sudah mengambil keputusan. Selama aku bisa tetap di sisinya, aku tidak peduli berapa banyak wanita yang dia temui. Manajer itu menyipitkan matanya ke arah Mei Xiu. Setelah terdiam sejenak, dia mendesah, terserah. Lagi pula, aku tidak berhak mengatur bagaimana kau menjalani hidupmu. Bahkan jika kau memutuskan untuk hamil dengan Yuan besok, aku tidak akan mengeluh. Apa? Hamil? Itu jelas terlalu cepat untuk kita. Seru Mei Xiu. Dilihat dari aroma kuat di tubuhmu, kurasa kalian sering melakukannya. Sial, aku bahkan bisa mencium baunya di dalam. Maksudku, kalau kalian terus main-main, cepat atau lambat kalian akan hamil. Mei Xiu menatap manajer itu dengan mata terbelalak. Dan dia bertanya-tanya dalam hati, hidung macam apa dia? Bahkan anjing pun tak ada apa-apanya dibandingkan dia. Pokoknya, kalau kau mau temanmu masuk ke gunung, sebaiknya kau suruh Yuan cepat-cepat mengurus iblis ini. Kata manajer itu dengan suara keras kepala. Saya mengerti. Saya akan berbicara dengannya. Sang manajer menyaksikan dalam diam saat Mei Xiu kembali ke rumah. Tak disangka mereka bisa menjalin hubungan seperti itu. Benar-benar tak bisa dipercaya. Apa yang mereka lihat dari bocah menyebalkan itu. Dia berbakat, sangat berbakat, aku akui itu, tapi selain bakatnya, tidak ada yang istimewa darinya. Dia menghela napas dalam hati. Beberapa saat kemudian, Mei Xiu pergi menemui Yuan, mengulangi apa yang dikatakan manajer kepadanya. Begitu, baiklah, kalau begitu, kita akan memajukan jadwal kita sedikit lebih cepat. Lagi pula, aku tidak ada kegiatan lain, kata Yuan. Saat makan malam, Yuan menceritakan situasi tersebut kepada semua orang. Aku tidak keberatan meskipun kita mulai latihannya sekarang, kata Wang Ming dengan suara bersemangat. Jadi akhirnya kita punya anggota baru, ya. Siapa orang ini? Tanya Silang. Aku akan mengenalkannya padamu saat dia tiba, kata Yuan. Dia, jangan bilang itu pacar lain. Seru Wu Zhao.
Yuan tersenyum, dia adalah teman baik dan seseorang yang membantuku melewati masa-masa sulit di masa lalu. Yang lain terdiam setelah mendengar kata-kata terakhirnya. Dan mereka mengenang masa lalunya sebagai seorang yang cacat. Setelah makan malam, Mei Xiu mendekati Yuan dan berbisik di telinganya. Bisakah kau tidur denganku malam ini? Yuan tersenyum, ini pertama kalinya kau mengundangku. Tentu saja, Mei Xiu tersipu dan mengangguk tanpa suara sebelum berlari kembali ke kamarnya. Setelah kembali ke kamarnya, Yuan berkata kepada Chu Liuxiang, aku akan bersama Mei Xiu malam ini. Tentu, aku butuh istirahat sebanyak mungkin jika kita akan mulai latihan besok. Ucapnya dengan santai dan tenang. Beberapa saat kemudian, Yuan pergi mengetuk pintu Mei Xiu. Silakan masuk. Yuan memutar kenop pintu dan memasuki ruangan. Tetapi di dalam gelap gulita dengan satu-satunya cahaya yang berasal dari cahaya bulan yang samar-samar menembus jendela. Namun, meskipun dalam kegelapan, Yuan mampu melihat sosoknya dengan indera ilahinya. Mei Xiu, Yuan memanggilnya. Beberapa detik kemudian, Mei Xiu berjalan ke tempat yang disinai cahaya bulan, memperlihatkan dirinya. Yuan tercengang setelah melihat penampilan Mei Xiu, yang saat itu setengah telanjang dan hanya mengenakan pakaian dalam hitam yang eksotis. Mei Xiu, apa kau baik-baik saja? Dia mengangguk dan berbicara dengan suara malu-malu. Sejujurnya, meskipun aku menerima hubungan unik kita, aku tidak pernah benar-benar memahaminya. Saya selalu menganggap diri saya dewasa. Meskipun benar bahwa saya lebih dewasa dan berpengalaman daripada kebanyakan orang seusia saya. Saya masih kurang berpengalaman dalam banyak hal. Yuan tersenyum dan berkata, apakah manajer mengatakan sesuatu yang aneh kepadamu? Tidak, dia membuatku menyadari sesuatu. Meskipun aku tidak keberatan berbagi dirimu dengan wanita lain, aku juga tidak ingin kalah dari mereka. Bahkan jika kau mencintai kami semua sama rata, aku ingin menjadi nama pertama yang muncul di benakmu saat kau memikirkan kami. Mei Xiu mulai mendekati Yuan. Begitu berada di depannya, dia memberinya ciuman penuh gairah. Sebelum menariknya ke tempat tidur dan menelanjanginya. Ngomong-ngomong, aku punya sesuatu yang baru yang ingin aku coba. Apa itu? Mei Xiu memperlihatkan kepadanya produk baru yang ia beli dari minimarket beberapa waktu lalu. Apa itu? Obat. Yuan mengangkat alisnya. Aku membelinya dari minimarket. Petugasnya bilang ini alat perangsang yang akan membuat segalanya lebih menyenangkan. Jangan khawatir, ini benar-benar aman. Tentu, mari kita lakukan. Yuan mempercayai Mei Xiu dan setuju. Setelah mengeluarkan 2 kapsul merah, mereka masing-masing menelan satu. Tubuhku terasa panas, terutama di bagian bawah sana. Efek kapsul itu langsung terasa pada Mei Xiu beberapa saat setelah dia meminumnya. Adapun Yuan, meskipun butuh waktu sedikit lebih lama untuk merasakan dampaknya. Pedang di antara kedua kakinya mengeras lebih dari sebelumnya. Yuan, Mei Xiu menggumamkan namanya dengan suara mempesona sebelum menciumnya lagi. Yuan mencium punggungnya sambil memeluk tubuhnya erat-erat. Maka, dimulailah malam yang panjang. Haa. Mei Xiu terengah-engah mencari udara sambil berbaring di tempat tidur. Dengan seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat dan cairan lainnya. Berapa lama efek obat ini akan bertahan? Kita sudah melakukannya selama 4 jam, tapi tubuhku masih belum mau tenang. Tanya Yuan sambil berdiri di samping tempat tidur. Pedang di antara kakinya tetap kaku seperti biasa. Seolah-olah pedang itu tidak berpengaruh apapun. Aku tidak tahu, tapi tubuhku masih menginginkannya, kata Mei Xiu. Mari kita istirahat sejenak. Meskipun 4 jam terakhir sangat menyenangkan, aku tidak ingin ini membahayakan tubuh kita. Oke, tak lama kemudian, Yuan berbaring di samping Mei Xiu di tempat tidur. Meskipun mereka berdua masih telanjang, Mei Xiu tidak malu dan berpelukan erat dengannya. Yuan, aku mencintaimu, Mei Xiu tiba-tiba bergumam dengan suara rendah. Aku juga mencintaimu. Yuan tersenyum. Kau tahu, manajer bilang kita terlalu muda untuk melakukan ini.
Apakah itu alasan mengapa kamu memutuskan untuk melakukan semua ini? Tidak, aku sudah ingin melakukan ini bersamamu sejak lama. Tapi aku tidak pernah punya keberanian. Apa yang dikatakan manajer itu benar. Aku masih terlalu muda dan kurang berpengalaman untuk menjadi mitra yang tepat bagimu. Karena itu, aku akan bekerja keras untuk menjadi. Yuan tiba-tiba mencubit wajahnya dan menyela, aku tidak butuh kau berubah atau menjadi orang lain untukku. Tetaplah menjadi dirimu sendiri, tetaplah menjadi wanita yang kucintai, oke? Jadi, apa masalahnya jika kau masih muda dan kurang berpengalaman? Kita semua harus mulai dari suatu tempat, kan? Setelah hening sejenak, Mei Xiu mengangguk. Ngomong-ngomong, apa yang harus kita katakan pada Yuro? Haruskah kita memberitahunya tentang hubungan kita? Tanya Mei Xiu tiba-tiba. Aku tidak keberatan. Bagaimana denganmu? Yah, aku agak ragu. Mei Xiu menghela napas. Ragu-ragu. Mengapa? Yah, bukan rahasia lagi kalau Yuro sangat menyayangimu sebagai kakaknya. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa dia mungkin tidak menyetujui hubungan kita. Mungkin kita sebaiknya menunda memberitahunya tentang hubungan kita. Aku juga tidak ingin merusak hari ulang tahunnya. Yuan berpikir sejenak sebelum mengangguk, baiklah, kita lakukan saja itu. Ini hari ulang tahun Yurou, jadi segala sesuatu di hari itu harus tentang dia, bukan tentang kita. Terima kasih, Yuan. Mei Xiu tiba-tiba merasakan dorongan kuat untuk membelai dada Yuan. Tangannya tanpa sadar bergerak, dengan lembut membelainya dengan jari-jarinya yang indah. Aku tak tahan lagi, kata Mei Xiu tiba-tiba. Dia duduk di atas tempat tidur dan merangkak ke atas tubuh Yuan. Kita seharusnya sedang istirahat, Yuan tersenyum tak berdaya. Kami masih istirahat. Saya hanya akan menggunakan mulut saya, itu saja. Itu bukan, oh. Yuan menghentikan ucapannya untuk mengeluarkan suara puas. Ketika dia merasakan sesuatu yang sangat lembut dan hangat melingkari pedangnya, bahkan menghisapnya. Beberapa menit kemudian, Yuan tak tahan lagi dan menerkam Mei Xiu, mengakhiri istirahat singkat mereka. Mereka berdua akan melanjutkan tindakan intim mereka satu sama lain hingga matahari terbit. Ini akhirnya selesai. Yuan menghela napas lega ketika batang kaku di antara kakinya sudah tidak ada lagi. Karena telah sepenuhnya terpuaskan setelah bercinta sepanjang malam. Dia menatap Mei Xiu, yang beberapa menit lalu tertidur di tempat tidur karena kelelahan. Untungnya, dia tertidur setelah membersihkan diri dan tempat tidur. Jika tidak, dia akan tidur dalam genangan cairan. Meskipun begitu, hanya tempat tidurnya yang bersih, jadi lantai dan dindingnya masih kotor. Adapun bagaimana mereka bisa mengacaukan ruangan yang tadinya bersih sempurna setelah semalaman bercinta, hanya mereka berdua yang tahu. Setelah membaringkan Mei Xiu di tempat tidur, Yuan turun ke bawah dan berkata kepada yang lain. Mei Xiu agak sakit sekarang, jadi kita harus sarapan di mall, dan dia tidak akan ikut latihan hari ini. Apakah dia baik-baik saja? Tanya Wang Bingbing. Ya, dia akan baik-baik saja setelah beristirahat sehari. Yuan mengangguk tenang. Siapa yang tahu bagaimana reaksi mereka jika dia mengatakan yang sebenarnya. Bahwa Mei Xiu terlalu lelah untuk bergerak karena mereka menghabiskan sepanjang malam bersama. Saat mereka menuju mall untuk sarapan, Chu Liuxiang menghampiri Yuan dan berbisik kepadanya. Jadi, apakah Mei Xiu benar-benar sakit, atau ada alasan lain mengapa dia tidak bisa bangun dari tempat tidur? Yuan tersenyum dan berkata, kami melakukannya sepanjang malam. Apa? Sepanjang malam? Chu Liuxiang tak percaya. Ya, dari saat aku memasuki kamarnya, hingga matahari terbit. Chu Liuxiang menatapnya dengan mata terbelalak. Bagaimana bisa? Biasanya kami selesai setelah 2 jam. Bagaimana kau bisa bertahan sepanjang malam? Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Mei Xiu membeli obat aneh dan menyarankan kami mencobanya. Yang membuat tubuh kami tetap aktif dan bergairah sepanjang malam, berapa kali pun kami melakukannya. Itu melelahkan bahkan untukku. Seluruh tubuhku sekarang sakit, terutama pinggulku. Obat.
Kedengarannya mencurigakan sekali. Dari mana dia mendapatkan hal seperti itu? Sepertinya dari minimarket di mall. Aku akan bertanya pada mereka setelah sarapan, kata Yuan. Aku akan ikut denganmu, kata Chu Liuxiang. Sarapan berlangsung selama lebih dari 1 jam. Aku akan menemui kalian di lapangan latihan sebentar lagi. Aku ada urusan di sini. Tidak akan lama, kata Yuan kepada yang lain. Baiklah. Sampai jumpa di sana. Mereka tidak bertanya apapun dan langsung pergi. Setelah sendirian, Yuan dan Chu Liuxiang menuju ke minimarket yang berada di lantai pertama mall tersebut. Selamat datang. Oh, apakah kalian pendatang baru di Gunung Spiral Naga? Saya belum pernah melihat kalian sebelumnya. Wanita di meja resepsionis bertanya kepada mereka. Kami sudah berada di sini selama beberapa bulan, kata Yuan. Begitu. Ngomong-ngomong, apakah ada hal spesifik yang Anda cari? Ya, saya punya beberapa pertanyaan tentang produk tertentu yang dibeli teman saya dari tempat ini. Saya tidak tahu namanya, tapi itu adalah kapsul merah yang meningkatkan kemampuan tubuh, kata Yuan. Butuh beberapa saat, tetapi ketika wanita itu menyadari apa yang Yuan bicarakan, dia menutup mulutnya dan terkekeh, begitu. Aku tahu persis apa yang kau maksud. Lalu dia meraih ke bawah meja dan mengambil sekotak obat yang digunakan Yuan dan Meixiu tadi malam. Apakah ini? Tanyanya padanya. Ya, ini dia, Yuan membenarkan. Namanya kapsul cinta. Jika Anda ingin meningkatkan kehidupan malam Anda bersama pacar, Anda pasti menginginkan ini. Kapsul ini sangat populer saat ini, terutama di kalangan anak muda. Kapsul ini juga telah disetujui oleh pemerintah dan banyak lembaga, jadi sangat aman. Hanya saja jangan mengonsumsi terlalu banyak sekaligus. Batasnya 3 kapsul per hari. Kira-kira berapa lama efeknya akan bertahan? Tanya Yuan kemudian. Sekitar 1 atau 2 jam, tergantung orangnya. Hah, tidak mungkin. Lagi pula, aku menggunakannya dengan pasanganku tadi malam. Dan itu bertahan sampai matahari terbit. Kami tidak bisa berhenti selama 10 jam penuh. Kata Yuan. Apa? 10 jam? Apa kau yakin? Kurasa bahkan kapsul terkuat sekalipun tidak akan bertahan selama itu. Apa kau mengonsumsi beberapa kapsul sekaligus? Tanya wanita itu. Tidak, hanya 1 untuk kita masing-masing. Yuan menggelengkan kepalanya. Wanita itu menatap kapsul cinta dan mulai berpikir. Setelah berpikir sejenak, wanita itu bertanya, apakah Anda kebetulan memiliki fisik yang unik? Mungkin karena fisik Anda itulah khasiat obat ini meningkat. Yuan lalu berkata, meskipun itu sangat mungkin. Bagaimana dengan rekan saya, yang mengalami efek yang sama? Wanita itu berpikir sejenak sebelum bertanya, apakah Anda yakin? Meskipun dia mungkin bertahan selama 10 jam, bukan berarti dia terpengaruh oleh obat itu. Dia mungkin hanya menahan efeknya. Yuan menelan ludah dengan gugup setelah mendengar kemungkinan ini. Dia tidak mengkonfirmasinya dengan Meixiu. Karena Meixiu menemaninya sepanjang malam tanpa mengeluh, dan bahkan mendorongnya untuk melanjutkan. Aku akan mengkonfirmasinya dengannya nanti, kata Yuan kemudian. Terima kasih atas waktu Anda. Tunggu, bolehkah aku mendapatkan sekotak kapsul cinta ini? Tanya Chu Liuxiang tiba-tiba. Tentu saja, kamu bisa mengambil sebanyak yang kamu mau. Wanita itu mengangguk. Terima kasih. Oh, saya tidak perlu tas. Saya akan membawanya pulang saja. Chu Liuxiang meraih kotak itu dan memegangnya di tangannya tanpa merasa malu. Kau juga ingin menggunakannya? Tanya Yuan padanya setelah mereka pergi. Tentu saja, karena kau sudah melakukannya dengan Meixiu, wajar jika kau juga melakukannya denganku. Aku juga ingin merasakan apa yang dia rasakan. Kau yakin, obat ini akan membuatku terjaga selama 10 jam. Aku tidak tahu tentang Meixiu, tapi ada kemungkinan besar dia. Jika Meixiu bisa melakukannya, aku juga bisa. Jangan remehkan aku, sayang. Beberapa waktu kemudian, mereka bertemu dengan yang lain di lapangan latihan. Apakah kalian sudah siap?
Tanya Yuan kepada mereka. Tentu saja, Yuan membebaskan iblis itu, dan memulai pelatihan mereka. Jika kau bisa mengalahkan teman-temanku, aku akan membebaskanmu. Kata Yuan kepada iblis itu setelah melepaskan segelnya. Kau ingin aku mendengarkan suara hewan ternak? Hahaha, itu hanya mimpimu. Iblis itu tertawa terbahak-bahak. Yuan tidak mengatakan apapun lagi dan mengambil kembali 10 inti iblis yang telah dia kumpulkan dari 10 iblis sebelumnya. Ketika iblis itu melihat inti iblis di tangan Yuan, ia berhenti tertawa dan mulai berkeringat deras. Salah satu inti iblis ini milik iblis dengan kekuatan Tuan Roh tingkat 2. Membunuh Tuan Roh tingkat 5 sepertimu akan lebih mudah daripada mengambil permen dari bayi. Kata Yuan, menyebabkan inti iblis itu semakin bergetar. Kau boleh mencoba bunuh diri, tapi aku akan menyegelmu sebelum itu terjadi. Yuan menjentikkan jarinya, menyebabkan domain penyegelan iblis aktif. Segala sesuatu di bawah leher iblis itu langsung membatu. Hal ini membuat iblis itu ketakutan, karena ia telah meremehkannya. Aku mengerti, aku akan melakukannya. Iblis itu menggertakkan giginya dan berkata, "Bagus." Yuan membebaskan iblis itu, dan tim pertama segera memulai pelatihan mereka setelah itu. Setelah seharian berlatih, Yuan berkata kepada iblis itu sebelum menyegelnya, "Sampai jumpa besok." Sial, aku hampir mati berkali-kali saat melawan iblis ini. Dan dia hanya 2 level lebih kuat dari yang sebelumnya. Seru Wang Ning. Ini bukan latihan lagi kalau jadi lebih mudah. Yuan tersenyum. Beberapa waktu kemudian, Yuan mengunjungi kamar Meixiu. Dan mendapati Meixiu sedang duduk di tempat tidurnya dengan laptop. "Maaf aku absen latihan, Yuan," kata Meixiu kepadanya. "Jangan khawatir, kamu bisa melakukannya besok." Dia menggelengkan kepalanya. "Ngomong-ngomong, saya punya pertanyaan untuk Anda. Apa itu obat yang kita minum kemarin? Benarkah efeknya bertahan selama 10 jam untukmu?" Setelah terdiam sejenak, Meixiu menghela napas dan berkata, "Tidak, bagiku hanya berlangsung selama 2 jam. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kau tampak bersenang-senang, dan aku juga menikmatinya." Yuan menghela napas, "Kau bisa saja terluka, Meixiu. Itu bukan niat saya, maaf. Apakah kamu yakin kamu baik-baik saja?" Dia mengangguk sambil tersenyum, "Ya, badanku agak pegal, tapi hanya itu. Hal terakhir yang kuinginkan adalah kau terluka hanya untuk memuaskanku. Aku tahu kau tidak ingin kalah, tapi aku tidak ingin kau memaksakan diri. Teruslah menjadi Meixiu yang ku kenal dan ku cintai." "Terima kasih." Dia mengangguk. Yuan kembali ke kamarnya beberapa saat kemudian. Dan mendapati Chu Liuxiang berbaring di tempat tidur dengan kotak kapsul cinta di tangannya. "Kau ingin melakukannya hari ini?" tanya Yuan padanya. "Hah? Oh, tidak. Aku hanya bosan. Lagi pula, aku tidak akan bisa ikut latihan besok jika kita melakukannya hari ini. Aku akan menunggu sampai latihan selesai." Baiklah. Keesokan paginya, semua orang termasuk Meixiu berkumpul di area latihan untuk berlatih. Pelatihan itu akan berlangsung hingga hampir tiba hari ulang tahun Euro. "Jasamu tidak lagi dibutuhkan. Aku akan membebaskanmu sekarang," kata Yuan, sang iblis, di akhir pelatihan mereka. Iblis itu menghela napas lega dalam hati, tetapi sebelum sempat berkata apapun, Yuan menusukkan tangannya ke dadanya dan mencabut kristal merahnya. "Apa-apa maksud semua ini?" deru iblis itu. "Sekarang kau tak perlu khawatir akan disegel lagi," kata Yuan sebelum menghancurkan kristal itu, membunuh iblis terakhir. Setelah menonaktifkan domain penyegelan iblis, Yuan menoleh ke arah manajer dan bertanya, "Apakah Anda puas?" Manajer itu menyipitkan matanya ke arah Yuan dan berbicara dengan suara tenang, "Bersiaplah. Kau akan bertemu Tuan besok. Bagaimana dengan temanku? Aku sudah menjadikannya penduduk tetap. Dia bisa pindah ke Gunung Spiral Naga kapan saja." "Terima kasih." Manajer itu kembali ke puncak gunung tak lama kemudian sementara semua orang lainnya pulang. "Ah, akhirnya selesai juga," teriak Wang Ning dengan suara gembira. "Selesai."
Ini baru permulaan. Ada puluhan, bahkan mungkin ratusan iblis yang disegel di seluruh dunia saat ini. Dan kitalah satu-satunya yang bisa menghadapi mereka. Aku ingin kalian semua mampu membunuh iblis sendiri di masa depan, kata Yuan. Tidak mungkin, rahang Wang Ning ternganga. Merasa ragu untuk bergabung dengan faksi ini. Yuan tersenyum. Tidak mungkin. Dia langsung menggelengkan kepalanya. Bagus. Jadi dia akhirnya membunuh iblis terakhir. Gumam sang tuan dengan suara lega setelah mendengar kabar dari manajer. Apa kau benar-benar akan mengungkapkan identitas aslimu padanya? Kurasa kita masih belum bisa mempercayainya. Dia hanya seorang mesum yang kebetulan punya bakat membunuh iblis. Kata manajer itu sambil mengerutkan kening. Apakah kamu benar-benar mempercayai itu? Atau kamu hanya mengatakannya karena frustrasi? Tanya tuan kepadanya. Manajer itu menggertakkan giginya, menolak untuk menjawab. Kau tidak bisa terlahir dengan bakat membunuh iblis. Kau butuh pengalaman dan teknik. Aku tidak tahu bagaimana atau di mana dia belajar membunuh iblis, tetapi kita membutuhkannya. Para iblis telah disegel selama jutaan tahun. Tidak akan lama lagi sebelum mereka melepaskan diri dari segel mereka. Lagi pula, aku sudah memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya tentang identitasku kepadanya. Tetapi aku bisa terus merahasiakan identitasmu. Terserah. Manajer itu menghela napas. Malam itu, setelah membersihkan diri, Chu Liuxiang dan Yuan meninggalkan kamar mandi tanpa mengenakan pakaian. Kau yakin ingin melakukan ini? Efek kapsul cinta bertahan selama 2 jam untuk Meixiu. Tetapi akan bertahan sekitar 10 jam untukku. Sebenarnya, kau bisa meminum kapsul cinta itu sendiri. Tidak, Chu Liuxiang langsung menolak. Aku ingin merasakan apa yang dialami Meixiu, jadi aku ingin kau juga meminum kapsul cinta. Tidak masalah jika efeknya berlangsung 10 jam. Aku akan tetap melakukannya meskipun berlangsung 24 jam. Setelah mendengarkan kata-kata keras kepala dan tegasnya, Yuan tidak lagi berusaha membujuknya. Keduanya mengonsumsi pil kapsul cinta tak lama kemudian. Tubuh Chu Liuxiang seketika dipenuhi gairah. Yuan bisa merasakan pedang di antara kedua kakinya mengeras seperti baja. Melihat tubuhnya seperti itu, Chu Liuxiang tiba-tiba berlutut dan mulai beraksi dengan mulutnya. Beberapa saat kemudian, mereka pergi ke tempat tidur dan memulai aksi sebenarnya. Setelah sesi intensif dan penuh gairah selama 1 jam, Yuan bertanya padanya, bagaimana perasaanmu? Aku merasa malam baru saja dimulai, kata Chu Liuxiang sambil bergerak seperti sedang menunggang kuda saat duduk di atas tubuh Yuan. 1 jam kemudian, Yuan bertanya, apakah efeknya sudah hilang? Kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku, sayang. Lanjutkan saja sampai kita berdua puas, katanya padanya. Meskipun Yuan ragu-ragu karena khawatir akan menyakitinya. Akhirnya dia menyetujui keputusan gegabah wanita itu. Setelah 1 jam lagi, ketika efeknya akhirnya hilang, Chu Liuxiang memutuskan untuk mengonsumsi kapsul cinta lagi. Meixiu hanya meminum 1 kapsul cinta, kau tahu, kata Yuan padanya. Aku tahu aku sedikit curang, tapi aku penasaran. Dia terkekeh. Dengan demikian, mereka terus berpelukan sepanjang malam. Efek kapsul cinta sepertinya semakin kuat untukku. Kali ini bertahan selama 12 jam, kata Yuan di akhir sesi panjang mereka. Bagaimana perasaanmu? Tanyanya kepada Chu Liuxiang beberapa saat kemudian, yang sedang berbaring di tempat tidur, tubuhnya masih sedikit berkedut. Malam yang kita habiskan bersama tadi sungguh menakjubkan, sayang. Kita harus lebih sering melakukannya, ucapnya dengan nada lelah. Menurutku itu tidak terlalu sehat. Apa yang kau bicarakan? Kau tahu, pada akhirnya kau akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk berhubungan seks. Daripada tidur begitu kau menerima lebih banyak wanita dalam hidupmu. Jadi sebaiknya kau biasakan saja sekarang. Sebenarnya aku tidak berencana punya pasangan lagi. Aku sudah puas hanya denganmu dan Meixiu. Sayangnya, cinta tidak bisa direncanakan, sayang. Aku juga punya firasat bahwa keluarga kita akan terus bertambah besar.
Ngomong-ngomong, bukankah kau harus bertemu dengan Tuan hari ini? Chu Liuxiang tiba-tiba menyela. Hah? Yuan terdiam sejenak. Astaga, aku benar-benar lupa. Chu Liuxiang tersenyum dan berkata, pergilah saja. Aku akan membersihkan kamar. Terima kasih. Yuan masuk ke kamar mandi dan dengan cepat membersihkan tubuhnya sebelum berpakaian dan bergegas turun ke bawah. Ketika dia tiba di depan gedung, dia bisa melihat manajer berdiri di sana dengan ekspresi marah di wajahnya. Kau tahu berapa lama aku sudah menunggumu? 1 jam 15 menit. Teriak manajer itu sambil mengetuk-ngetuk arlojinya dengan agresif. Maaf, tapi saya sedang sibuk. Anda tahu, Anda bisa saja mengetuk pintu saya. Mengapa Anda tidak melakukannya? Wajah manajer itu sedikit berkedut, dan dia berbicara dengan suara agak gemetar, dia diam. Aku akan melakukan sesukaku. Tidak mungkin dia bisa mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Bahwa dia telah pergi ke kamarnya tetapi tidak memiliki keberanian untuk mengganggu waktunya bersama Chu Liuxiang. Bajingan mesum ini seperti anjing birahi. Benarkah dia menghabiskan sepanjang malam bercinta dengan gadis Chu itu? Tak disangka dia melakukan hal seperti itu tepat sebelum bertemu dengan Tuan. Tak bisa dipercaya. Dia menangis dalam hati. Lagi pula, kita sudah jauh tertinggal dari jadwal. Ayo, manajer itu berbalik dan mulai berjalan cepat menuju puncak gunung. Beberapa waktu kemudian, Yuan mendekati gua sang Tuan. Kau hampir terlambat 2 jam. Apakah terjadi sesuatu? Tanya Tuhan kepadanya. Yah, aku sedang sibuk dan lupa waktu. Maaf. Yuan menjawab dengan senyum meminta maaf di wajahnya. Dia begitu sibuk bercinta dengan gadis Chu sehingga dia lupa tentang pertemuan itu. Manajer itu tiba-tiba berkata dengan lantang. Alis Yuan berkedut setelah mendengar kata-kata seperti itu. Tetapi dia tidak menanggapinya karena itu memang benar. Sang dewa berdeham dan berkata, ngomong-ngomong, aku menyampaikan rasa terima kasihku yang sebesar-besarnya kepadamu. Karena telah menangani 11 iblis itu, Yuan. Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak butuh rasa terima kasihmu. Aku akan tetap melakukannya meskipun kau tidak meminta bantuanku. Baiklah, kalau begitu, sekarang giliran saya untuk memenuhi bagian saya dalam perjanjian ini. Karena kamu telah membunuh para iblis. Sekarang saya akan memberitahumu tentang identitas asli saya, dan kebenaran tentang cultivation online. Kata Tuan. Beberapa saat kemudian, Yuan bisa mendengar suara langkah kaki datang dari gua di depannya. Jadi, akhirnya dia menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Yuan dengan sabar menunggu Tuan itu keluar dari guanya. Langkah kaki ini terdengar terlalu berat untuk manusia. Yuan segera menyadari hal ini setelah mendengar langkah kaki Tuan. Beberapa saat kemudian, langkah kaki itu berhenti, tetapi Tuan belum menampakkan diri. Apakah kau ragu-ragu? Tanya Yuan padanya dengan senyum tenang. Tidak, aku hanya memberimu waktu untuk mempersiapkan diri. Penampilanku mungkin akan mengejutkanmu. Yuan terkekeh, coba tebak, kau sangat jelek. Itu menjelaskan mengapa kau bersembunyi di dalam gua itu. Lancang, teriak manajer tiba-tiba. Aku hanya bercanda. Lagi pula, tidak perlu menungguku. Aku sudah tahu identitas aslimu. Oh, benarkah? Suara sang Tuan terdengar cukup terkejut. Ya, tidak persisnya, tapi aku tahu kau bukan manusia. Kau adalah binatang suci, kan? Aku tidak tahu spesiesmu, tapi kau jelas adalah binatang suci. Setelah hening sejenak, langkah kaki berlanjut, dan sesosok besar muncul dari dalam gua. Bagaimana kamu mengetahuinya? Dan sudah berapa lama kamu tahu? Sang dewa bertanya sambil keluar dari gua untuk pertama kalinya setelah sekian lama, memperlihatkan sosoknya yang besar. Yuan memandang sosok sang Tuan dengan indera ilahinya. Sang dewa tingginya sekitar 10 meter. Tubuhnya menyerupai harimau, dan ditutupi bulu tebal berwarna merah yang indah, hampir seperti anjing mastif Tibet. Kau ini apa, seekor harimau? Tanya Yuan kepadanya dengan suara tenang. Aku berasal dari garis keturunan mastif kuno. Lebih tepatnya,
aku adalah Mastif darah. Kata sang tuan. Mastif, jadi kamu seekor anjing. Beraninya kau membandingkan garis keturunan Blood Mastiff dengan anjing biasa. Teriak manajer itu lagi padanya. Sang tuan tertawa, kupikir kau akan lebih gugup atau terkejut. Sungguh disayangkan. Yuan mengangkat bahu, aku sudah bertemu dengan banyak binatang suci di Cultivation Online. Bagaimana perbandingan Blood Mastiff dengan Phoenix atau naga? Nah, itu tergantung pada tingkatan garis keturunan dan ras kita. Tidak semua Phoenix dan naga dilahirkan sama. Misalnya, ada lebih dari 10 jenis Phoenix yang berbeda. Dan Phoenix emas berada di peringkat keempat di antara semua Phoenix. Sementara itu, naga memiliki lebih dari 100 garis keturunan yang berbeda, dan naga banjir berada di peringkat ke-94. Meskipun Blood Mastiff tidak dapat dibandingkan dengan naga dan Phoenix terkuat di luar sana. Kami lebih kuat daripada kebanyakan Phoenix dan naga. Begitu ya, gumam Yuan. Lalu dia melanjutkan, pokoknya, aku sudah mengetahuinya belum lama ini berkat sesuatu yang dikatakan Lia. Aku, seru manajer itu. Sang dewa menyipitkan matanya dan berkata, coba tebak, kau sudah mengetahuinya saat dia mengatakan bahwa dia tidak bisa mempelajari teknik penyegelan iblis. Yuan mengangguk, benar. Semua manusia mampu mempelajari teknik penyegelan iblis. Satu-satunya makhluk yang tidak dapat mempelajarinya adalah binatang roh dan binatang suci. Dia menoleh ke arah Lia dan bertanya padanya, apakah kau juga seekor Blood Mastiff? Namun, dia menolak untuk menanggapinya. Kau tak perlu memberitahuku jika tak mau. Namun, aku penasaran. Jika dia bisa berubah menjadi manusia dan berinteraksi dengan manusia lain, mengapa kau tidak melakukan hal yang sama? Malah, kau memilih untuk tetap di sini. Yuan kemudian bertanya. Sang dewa menghela napas, bukan berarti aku tidak ingin berubah menjadi manusia. Aku tidak bisa, setidaknya tidak sekarang. Kenapa tidak? Apa yang menghalangi Anda untuk melakukannya? Saat ini saya sedang mempertahankan sebuah formasi yang membutuhkan energi spiritual yang sangat besar. Formasi ini terus-menerus menyerap energi spiritual saya. Sedemikian rupa sehingga saya bahkan tidak dapat menyisihkan sebagian pun untuk berubah menjadi manusia. Dan sebelum Anda bertanya, tidak. Bukan formasi itulah yang menyembunyikan puncak gunung ini. Bahkan, formasi ini lebih seperti segel yang ada di dalam tubuh saya. Apa fungsi formasi ini? Itulah yang membuat dunia ini tetap hidup, kata Tuan, membuat dia tercengang. Hah? Apa maksudmu? Lihatlah, ada formasi besar yang mengelilingi dunia ini. Kau tidak bisa melihatnya, tetapi formasi itu ada di sana. Formasi inilah yang mencegah dunia ini hancur. Jika aku menonaktifkan formasi ini, dunia ini akan hancur. Adalah juga tugasku untuk menjaga formasi ini tetap aktif setiap saat. Dan aku telah melakukan ini selama jutaan tahun. Yuan terdiam. Apa yang dikatakan sang dewa kepadanya melampaui imajinasi terliarnya sekalipun. Anda pasti bertanya-tanya mengapa dunia ini berada di ambang kehancuran. Tuan berbicara setelah hening sejenak. Yuan merenung dan bertanya, apakah ini ada hubungannya dengan kultivasi online? Ya, memang begitu. Karena kamu sudah tahu bahwa Cultivation Online, yang berlangsung di 9 surga. Memang ada, ini akan membuat penjelasan menjadi jauh lebih mudah. Dunia yang dikenal sebagai bumi ini dulunya merupakan bagian dari 9 surga. Tetapi terpisah selama perang besar yang tidak hanya memisahkan bumi dari 9 surga. Tetapi juga menciptakan 9 surga pada saat yang bersamaan. Aku tidak mengerti. Yuan memiringkan kepalanya. Nah, begini, 9 surga dulunya bukanlah 9 alam yang berbeda. 9 surga dulunya adalah satu tempat. Ini berarti surga bawah dan semua surga lainnya berada di bidang yang sama, jadi Anda tidak perlu naik atau turun. Dengan demikian, karena dunia sangat luas, orang-orang membuat 9 benua yang berbeda. Dan setiap benua disebut, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dan seterusnya. Sekadar informasi,
9 surga dulunya disebut surga ilahi. Begitu ya, gumam Yuan sambil mencerna informasi tersebut. Lagi pula, bumi tidak bisa menjadi bagian dari 9 surga yang baru karena terlalu kecil dan telah hanyut terlalu jauh. Dan tanpa dukungan 9 langit, bumi tidak dapat menopang dirinya sendiri. Oleh karena itu formasi tersebut diperlukan untuk menjaga dunia ini tetap utuh. Aku heran kau mampu menopang dunia ini dengan kultivasi seperti itu, kata Yuan. Kultivasiku turun ke puncak Kaisar Roh hanya karena segel di tubuhku. Kultivasiku yang sebenarnya jauh lebih tinggi. Sang Tuan menghela napas. Yuan mengangguk, aku mengerti situasi dunia kita dan 9 langit. Tapi ada apa dengan kultivasi online? Apa tujuan sebenarnya? Aku sedang dalam perjalanan, kata Tuhan. Sebelum aku memberitahumu tentang kebenaran mengenai kultivasi online, izinkan aku bertanya kepadamu. Apakah kamu tahu bagaimana cara kerjanya? Bagaimana kamu dapat mengunjungi 9 surga melalui kultivasi online? Tanya Tuhan. Yuan berpikir sejenak sebelum berbicara. Jelas ini ada hubungannya dengan konsol yang kita pasang di kepala. Tetapi saya telah memeriksanya berkali-kali, bahkan membongkarnya. Meskipun begitu, saya tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Aku tidak heran, karena kamu tidak memiliki sarana untuk melihat formasi tersebut. Formasi. Ada formasi di konsol. Ya, dan sebenarnya ada 2 formasi berbeda. Keduanya formasi yang cukup kuat yang disebut formasi pemindahan jiwa dan formasi avatar roh. Formasi pemindahan jiwa memindahkan sebagian jiwamu ke 9 surga. Secukupnya agar tubuh aslimu tidak menjadi tanpa jiwa dan mati. Dan formasi avatar roh mengubah jiwamu yang terpisah menjadi avatar atau karaktermu. Inilah mengapa cultivation online terasa begitu nyata. Karena ini adalah dunia nyata, dan Anda berada di sana sebagai sebuah jiwa. Yuan mengerutkan kening mendengar ini, jiwa kita. Bukankah itu sangat buruk? Jika jiwa seseorang rusak sedikit saja, itu benar-benar bisa mengacaukan hidup seseorang dan membuat mereka mati otak. Jika karakter kita adalah jiwa kita, bukankah itu berarti semua kerusakan yang ditimbulkan pada karakter juga akan ditimbulkan pada jiwa kita? Memang benar, tetapi kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Meskipun benar bahwa karaktermu terbuat dari jiwamu, itu bukanlah sepenuhnya jiwamu. Kecuali kamu terkena teknik yang memang dirancang untuk merusak jiwa seseorang, jiwamu tidak akan rusak. Dengan demikian, jika Anda mati di cultivation online, ada kemungkinan besar jiwa Anda yang sebenarnya akan rusak. Inilah sebabnya mengapa ketika pemain mati, banyak dari mereka kehilangan kemampuan untuk berkultivasi. Baik di cultivation online maupun di kehidupan nyata, jelas Sang Tuan. Tentu saja, itu tidak dijamin, itulah sebabnya beberapa orang masih bisa berkultivasi setelah mereka meninggal. Itu juga alasan mengapa meskipun Anda berganti konsol, karakter Anda akan tetap sama. Astaga, beraninya kau menyuruhku untuk tidak terlalu mengkhawatirkannya. Itu sangat mengkhawatirkan. Jenius mana yang memutuskan untuk mempertaruhkan jiwa kita sambil menyembunyikan fakta? Dan untuk alasan apa, tanya Yuan, merasa sedikit frustrasi dengan kebenaran itu. Sang dewa menarik napas dalam-dalam dan berkata, Kaisar Surgawi. Hah, maksudmu orang yang memerintah 9 surga? Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Sayangnya, saya tidak mengetahui niat atau tujuannya. Namun, jika saya harus menebak, saya percaya bahwa dia mencoba merekrut orang-orang berbakat melalui cultivation online. Bagaimana aku tahu kau mengatakan yang sebenarnya? Yuan tiba-tiba berkata. Lalu dia melanjutkan, sejauh yang saya tahu, kau mungkin bekerja untuk Kaisar Langit. Lagi pula, bagaimana mungkin kau tahu begitu banyak tentang kultivasi online? Saya tidak tahu seperti apa Kaisar Langit itu, dan saya juga tidak tahu tujuannya. Tetapi apapun niatnya, saya tidak setuju dengannya. Bahkan, saya akan mengatakan bahwa saya menentangnya. Meskipun aku sangat menyukai cultivation online dan bersyukur atasnya. Kaisar Surgawi sedang mempermainkan hidup kita di sini.
dan dia melakukannya tanpa kita sadari. Menurutku, dia bukan orang baik. Aku bisa menjamin bahwa aku tidak bekerja untuk Kaisar Langit. Namun, aku tidak punya cara untuk membuktikannya padamu, jadi kau harus percaya saja pada kata-kataku. Sebagai seseorang yang pernah tinggal di 9 langit sebelum terpecah menjadi 9 alam yang berbeda, wajar jika saya mengetahui tentang 9 langit dan bumi. Adapun kebenaran tentang kultivasi online, saya mengetahuinya begitu saya melihat formasi yang tersembunyi di dalam konsol. Dan hanya ada satu orang di 9 langit yang mampu mencapai prestasi seperti itu, yaitu Kaisar Surgawi. Yuan berpikir sejenak sebelum berbicara. Untuk saat ini, saya mengesampingkan kepercayaan saya punya beberapa pertanyaan. Orang-orang yang tinggal di 9 surga, yang kita sebut NPC. Mengapa mereka tidak menemukan kesalahan pada kita? Kita hidup kembali setelah terbunuh. Dan kita bisa masuk dan keluar sesuka hati. Namun mereka semua bertindak seolah-olah itu hal yang wajar. Sang dewa menghela napas, apa yang akan kukatakan hanyalah sebuah teori. Jadi aku tidak 100% yakin. Tetapi aku percaya bahwa Kaisar Langit telah mengutuk orang-orang ini. Sehingga mereka tidak menemukan kesalahan apapun di dalamnya. Kutukan seperti ini benar-benar ada. Yuan mengangkat alisnya. Ya, ada banyak kutukan di luar sana yang dapat mengubah kepribadian seseorang. Jadi hal seperti ini tidak terlalu mengejutkan jika Kaisar Langit berada di balik semua ini. Meskipun begitu, saya rasa kutukan itu tidak memengaruhi semua orang di 9 langit. Ada kultivator kuat di luar sana yang bahkan melampaui Kaisar Langit dalam hal kekuatan. Jadi kecil kemungkinan individu-individu ini dikutuk olehnya. Mendengar informasi ini, Yuan teringat sesuatu. Sang Maha Agung. Dia tahu bahwa aku bukan bagian dari 9 langit, dan dia bahkan tahu nama asliku. Kau mengenal Yang Maha Agung. Sang dewa menatapnya dengan mata terbelalak. Tidak secara pribadi, tetapi saya pernah berbicara dengannya sekali sebelumnya, dan saya bahkan telah menerima warisannya. Begitu, lagi pula, aku tidak ragu bahwa Yang Agung tidak terpengaruh oleh kutukan Kaisar Langit. Dia adalah salah satu makhluk terkuat di seluruh 9 langit. Sang penguasa berbicara dengan nada kagum. Apakah ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan kutukan ini? Jika memang ini kutukan, tanya Yuan kemudian. Aku tidak yakin, tetapi kau bisa mencoba mencari seseorang yang tidak terkena kutukan. Dan melihat apakah mereka bisa menghilangkan kutukan itu, kata Tuan. Begitu, masuk akal, Yuan mengangguk. Sekarang setelah Anda mengetahui tentang hubungan antara bumi dan 9 langit, serta kebenaran tentang kultivasi online, mari kita bicara tentang Gunung Spiral Naga. Kata sang penguasa, pernahkah kamu berpikir untuk mengunjungi 9 surga? Tentu saja, Yuan langsung mengangguk. Nah, Gunung Spiral Naga sebenarnya adalah gerbang menuju 9 surga. Artinya kamu bisa melakukan perjalanan ke 9 surga. Benarkah? Teriak Yuan dengan gembira. Sudah sangat lama sejak terakhir kali dia begitu antusias terhadap sesuatu. Ya, tapi itu tidak bisa dilakukan sekarang. Gerbang menuju 9 surga adalah portal 2 arah, artinya kedua gerbang harus diaktifkan agar berfungsi. Meskipun aku bisa mengaktifkan gerbang di dunia ini, kita membutuhkan seseorang untuk membuka gerbang di 9 surga. Jika kau bisa melakukannya, kau akan bisa melakukan perjalanan ke 9 surga dengan tubuh aslimu. Di mana aku bisa menemukan gerbang di 9 surga? Tanya Yuan dengan penuh harap. Aku sendiri tidak begitu yakin, tapi seharusnya berada di suatu tempat antara surga keempat dan surga ketujuh. Itu 3 alam kemungkinan. Apa kau menyuruhku untuk menjelajahi setiap sudut dan celah dari alam-alam ini? Seru Yuan, kau tak perlu bersusah payah mencarinya. Karena nama gerbang di 9 langit sama dengan nama gerbang di dunia ini, yaitu Gunung Spiral Naga. Tanyakan pada orang yang tepat dan kau akan langsung menemukannya. Jadi begitu, ngomong-ngomong, apa yang akan terjadi jika aku pergi ke 9 surga dengan tubuh asliku?
Apa yang akan terjadi pada karakterku? Tidak ada apa-apa. Karaktermu akan tetap aktif meskipun kamu pergi ke sana dengan tubuh aslimu. Bahkan, itu pada dasarnya berarti kamu akan memiliki dua tubuh di dunia itu. Satu terbuat dari daging dan satu terbuat dari jiwamu. Oh, seharusnya aku menyebutkan ini sebelumnya saat kita membahas topik ini. Tetapi ketika kamu keluar dari Cultivation Online, jiwamu tidak kembali padamu. Karaktermu hanya kehilangan bentuk fisiknya dan kembali menjadi jiwa yang tidak terlihat oleh mata. Hah, apakah itu berarti jiwaku tidak utuh sampai sekarang? Yuan cepat bertanya. Memang benar, tubuhmu saat ini hanya mengandung sekitar 10% jiwamu. Dan 90% lainnya saat ini berada di 9 surga tempat terakhir kali kamu keluar dari permainan. Tidak mungkin. Apakah itu sebabnya aku merasa jauh lebih sulit mempelajari teknik di dunia ini? Karena aku hanya memiliki 10% jiwaku. Itu benar. Kesanku terhadap Kaisar Langit ini semakin memburuk setiap saat. Yuan menghela napas. Tunggu. Apakah ini juga alasan mengapa meskipun berkultivasi di Cultivation Online, itu tidak memengaruhi tubuh asli kita? Apa yang akan terjadi jika aku mendapatkan kembali seluruh jiwaku? Akankah aku mendapatkan semua kultivasi yang telah dikumpulkannya? Tanyanya kemudian. Memang benar, jika kau menyerap kembali jiwamu, kau akan mendapatkan semua yang telah dipelajari dan diperolehnya. Termasuk pengembangan diri dan keterampilannya. Lalu, bagaimana mungkin beberapa harta karun itu memengaruhi tubuh kita yang sebenarnya? Harta karun memengaruhi jiwa seseorang secara berbeda. Bahkan jika jiwa terpisah, selama Anda memelihara satu bagian jiwa, bagian lainnya juga akan menerima manfaatnya. Jangan tanya saya bagaimana cara kerjanya. Itu memang begitu. Lalu aku ingin bertanya tentang gerbang itu. Bagaimana cara mengaktifkannya? Tanya Yuan beberapa saat kemudian. Gerbang itu sebenarnya adalah sebuah formasi, yaitu formasi level 7. Jika kau ingin mengaktifkannya, kau harus menjadi Master Arai level 7. Kata Sang Tuan, level 7. Setelah kamu mampu mengaktifkan susunan dan formasi level 7, aku akan mengajarimu cara mengaktifkan gerbangnya. Kedengarannya bagus. Yuan mengangguk. Ada pertanyaan lagi? Tentu saja, saya masih punya banyak pertanyaan. Namun, pertanyaan yang paling ingin saya ketahui jawabannya saat ini adalah, Anda menyebutkan bahwa jiwa kita tidak akan terluka, kecuali karakter kita mati atau terkena teknik yang ditujukan untuk jiwa. Saya ingin Anda menjelaskan lebih lanjut tentang itu. Sang dewa mengangguk dan berkata, ada teknik-teknik di luar sana yang secara langsung menimbulkan kerusakan pada jiwa seseorang. Teknik-teknik seperti itu sangat langka dan berharga. Mungkin jenis teknik yang paling langka di luar sana. Namun, teknik-teknik itu ada, dan jika Anda terkena serangan seperti itu, jiwa Anda bisa hancur, dan 90% jiwa Anda akan lenyap. Yuan menelan ludah dengan gugup. Apakah ada cara untuk melawan teknik-teknik ini? Sang dewa menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Sayangnya, satu-satunya cara untuk bertahan melawan teknik yang merusak jiwa seseorang adalah dengan memiliki jiwa yang cukup kuat untuk menahan serangan tersebut. Dan untuk memperkuat jiwa Anda harus berlatih teknik penempaan jiwa. Tetapi teknik seperti itu sama langkanya dengan teknik penyerangan jiwa. Itu adalah statistik kekuatan jiwa di Cultivation Online, benar? Tanya Yuan, karena dia ingat pernah mendengarnya dari Xiao Hua. Memang benar, hanya ada dua cara untuk meningkatkan kekuatan jiwamu. Dengan mengembangkan teknik penguatan jiwa atau dengan mengonsumsi harta karun. Yuan terdiam sejenak sebelum berbicara. Lalu bagaimana mungkin kekuatan jiwaku meningkat seiring dengan kultivasiku? Aku tidak pernah mengkultivasi teknik penguatan jiwa apapun. Dan aku juga tidak ingat pernah mengonsumsi harta karun yang memiliki efek seperti itu. Apa, benarkah? Kekuatan jiwamu meningkat seiring dengan peningkatan kultivasimu. Sang Tuan tampak sangat terkejut setelah mendengar kata-katanya. Ya, itu benar.
Mata tuan itu berkedip-kedip dipenuhi berbagai macam emosi. Apakah kau tahu garis keturunanmu? Tanyanya tiba-tiba. Yuan mengangguk, itu disebut garis keturunan Raja Abadi. Apakah kau mengetahuinya? Garis keturunan Raja Abadi. Kaki sang tuan hampir lemas setelah mendengar nama yang familiar ini. Bahkan manajer pun tampak cukup terkejut karenanya. Jadi kau memang tahu sesuatu tentang itu. Ini hebat. Aku tidak tahu apapun tentang garis keturunanku. Jadi ceritakan semua yang kau tahu. Kata Yuan sambil tersenyum, kegembiraannya kembali meningkat. Sang Raja Abadi, tak kusangka aku akan bertemu keturunannya di sini. Mungkin ini emang takdir, sang tuan menghela napas dalam hati. Setelah tersadar dari lamunannya, sang tuan menarik napas panjang dan dalam sebelum berbicara. Raja Abadi adalah tokoh terkemuka dari setelah era primordial. Dia memiliki julukan lain, tetapi akan saya jelaskan nanti. Pertama, sebaiknya Anda mempelajari lebih lanjut tentang 9 langit dan sejarahnya. Era primordial adalah era pertama yang diketahui. Ini adalah apa yang sebagian orang sebut sebagai awal waktu, karena ini adalah titik terjauh dalam sejarah. Zaman purba berlangsung selama jutaan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selama waktu ini, banyak legenda tercipta. Namun, menjelang akhir era primordial, terjadi perang besar antara Kaisar Langit Pertama dan para kultivator yang tinggal di dunia itu. Perang itu dikenal sebagai Perang Surgawi antara Abadi melawan Dewa. Saya tidak akan membahas detailnya karena sangat panjang, dan tidak ada hubungannya dengan topik kita. Tetapi banyak tokoh kuat yang tewas setelah perang itu. Beberapa ribu tahun kemudian, era primordial berakhir ketika iblis pertama yang dikenal, Tiran Merah, tiba-tiba muncul di surga ilahi. Karena perang surgawi yang mengakibatkan kematian banyak dewa, umat manusia dengan cepat dikalahkan oleh para iblis, sehingga dimulailah era baru, yaitu era iblis. Para iblis menguasai surga ilahi selama jutaan tahun hingga sang teladan ilahi muncul. Setelah menyegel alam iblis dan mengalahkan sebagian besar iblis di sana, era iblis pun berakhir. Yuan mencerna semua informasi ini dengan wajah serius. Aku mengerti, era primordial dan era iblis. Masih banyak hal yang belum ku ketahui meskipun aku memiliki ingatan sang teladan ilahi. Sang tuan melanjutkan setelah memberi Yuan waktu untuk bernapas. Setelah era iblis, ada era yang dikenal sebagai era Raja Abadi, di mana satu orang memerintah. Namun, meskipun saya mengatakan bahwa dia telah mendominasi 9 langit, itu bukanlah sesuatu yang resmi. Tidak ada yang tahu latar belakang Raja Abadi atau dari mana dia berasal. Tetapi dia sangat kuat sehingga bahkan Kaisar Langit pada era itu pun tidak dapat mengendalikannya. Meskipun demikian, bukan kekuatannya yang benar-benar mengejutkan dunia, melainkan koneksinya dan teman-temannya. Raja Abadi, yang juga dikenal sebagai Raja Binatang Buas, adalah orang pertama dalam sejarah yang membuat binatang suci dengan sukarela menaatinya. Apa? Yuan tercengang setelah mendengar informasi ini. Sebelum era Raja Abadi, binatang suci tidak berkomunikasi dengan manusia. Dan bagi kultivator manusia, binatang suci adalah makhluk superior yang hidup di dunia yang berbeda. Manusia memuja binatang suci dan memperlakukan mereka seperti dewa. Jadi gagasan tentang binatang suci yang menundukkan kepalanya dan melayani manusia adalah hal yang tak terpikirkan saat itu. Namun, Raja Abadi menentang semua logika dan menciptakan sejarah. Dengan menjadi manusia pertama yang menerima dukungan dari binatang suci. Akibatnya, Raja Abadi juga menjadi penjinak binatang roh terkuat di 9 langit. Dia adalah sosok yang tak tersentuh dan memiliki banyak binatang ilahi yang perkasa di sisinya. Setelah mendengar informasi tentang garis keturunannya ini, banyak hal mulai masuk akal bagi Yuan. Alasan Feng Yuxiang dan Lan Yingying menganggap darahnya lezat. Kemungkinan besar karena garis keturunannya memiliki banyak hubungan dengan binatang suci. Jika Anda tidak keberatan saya bertanya. Bolehkah saya meminta setetes darah Anda untuk konfirmasi? Tuan tiba-tiba bertanya kepadanya.
Tentu, Yuan tidak menolak, karena dia ingin melihat reaksi Tuan. Apa, kau mau minum darah manusia? Itu gila, teriak manajer tiba-tiba. Diam, sang Tuan meraung. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka dia bukan manusia biasa. Dia berhubungan dengan Raja Abadi, yang mendapat dukungan dari 9 binatang purba. Apakah kau tahu apa artinya ini? Apa itu 9 binatang purba? Tanya Yuan dengan rasa ingin tahu. 9 binatang purba mengacu pada binatang ilahi terkuat dan tertua di 9 langit. Mereka dikatakan sebagai binatang ilahi pertama yang pernah ada. Jadi pada dasarnya mereka adalah leluhur dari semua binatang ilahi. Begitu ya, ngomong-ngomong, ini darahku. Yuan mengumpulkan setetes darahnya dan memberikannya kepada sang Tuan. Tubuh Tuan tampak gemetar setelah itu. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah garis keturunan Raja Abadi. Hanya garis keturunan Raja Abadi yang dapat memiliki cita rasa unik bagi kita, binatang suci. Seru sang Tuan. Darah manusia biasa terasa seperti air keruh bagi kami, para binatang suci, tetapi Raja Abadi berbeda. Darahnya akan terasa lebih lezat daripada makanan terlezat yang pernah kami makan, dan itulah tepatnya rasa darahmu. Begitu ya, Yuan memperhatikan ekspresi aneh di wajah manajer dan menoleh menatapnya sambil tersenyum. Lia, apakah kau juga ingin mencicipi darahku? Aku tahu kau penasaran, tanyanya padanya. Tidak mungkin aku mau mencicipi darah manusia. Aku tidak peduli meskipun kau memiliki garis keturunan Raja Abadi. Aku tidak akan menerimamu, yang hanya seorang manusia. Jawab manajer itu dengan gigi terkatup. Yuan mengangkat alisnya dan menoleh untuk bertanya kepada Tuan, apakah sesuatu terjadi padanya. Kebenciannya terhadap manusia tampaknya tidak wajar. Jaga urusanmu sendiri, teriak manajer itu. Sang Tuhan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku khawatir aku tidak berhak menceritakan kisahnya. Jika kau benar-benar ingin tahu, kau harus bertanya padanya. Jangan coba-coba, karena aku tidak akan memberitahumu apapun yang terjadi. Lanjut manajer itu, jangan khawatir, aku tidak akan memaksamu. Kamu bisa memberitahuku kapanpun kamu siap, kata Yuan sambil tersenyum. Sial, dia menyebalkan sekali. Kenapa dia harus membuatnya seolah-olah aku akan memberitahunya di masa depan? Dan dia terdengar sangat yakin tentang itu. Manajer itu menggerutu dalam hati. Saya mohon maaf atas perilakunya, Tuan Muda Yuan. Kata Tuan itu beberapa saat kemudian. Hah, apa yang barusan kau katakan padaku? Yuan meragukan pendengarannya barusan.